Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinasi. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, yang satu ini dia mencium bau temannya sedang kentut. Maka apa yang terjadi pada gadis ini? Dia akan menutup hidungnya. Kita perhatikan lagi ya yang sebelahnya. Nah, yang gadis ini dia mencium bunga yang harum, maka semakin dihirupnya begitu. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Kenapa kalau kita mencium kentut seseorang kita tutup hidung kita? Kalau kita mencium bau-bau yang harum malah kita hirup-hirup? Itu tentu saja karena tubuh kita mengerti mana yang dilakukan atau tidak dilakukan. Itu yang dibahas pada sistem koordinasi. Nah, apa sih sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Nah, sistem koordinasi ada dua yang dipelajari, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau sistem saraf komunikasi dalam bentuk impuls, baru disalurkan oleh sel saraf. Waktu penghantaran rangsangnya cepat, dampaknya terbatas, sifat kerjanya cepat, baru responnya dalam waktu singkat, efeknya tidak permanen. Kalau sistem endokrin, komunikasi dalam bentuk hormon, disalurkan oleh darah. Waktu penghantaran rangsangnya lebih lambat. Dampaknya luas. Sifat kerjanya juga lambat. Responnya dalam waktu yang lama, bahkan dia permanen. Kita lihat struktur sel saraf. Atau sistem saraf dibangun oleh sel-sel saraf ya, atau neuron. Nah, sel neuron itu atau sel saraf terdiri dari bagian yang berserabut ini namanya dendrit ya. Dendrit ini fungsinya menerima rangsang. Setelah itu dendrit akan meneruskan pada badan sel saraf. Oleh badan sel saraf akan diteruskan pada akson. Nah, ini adalah inti sel. Inti sel mengatur semua kegiatan sel saraf. Nah, yang kita lihat ini, yang kabelnya ini ya, yang seperti kabel di dalam ini namanya akson atau neurit ya, neurit. Ini fungsinya untuk menghantarkan rangsang dari dendrit ke sinapsis ya. Baru kalau kita lihat ini ada yang bentukan seperti sosis, ini namanya selubung mielin ya. Selubung mielin ini fungsinya untuk melindungi akson. Nah, yang menghasilkan selubung mielin ini adalah sel skuan ya, sel skuan. Gitu. Nah, pada mielin ini ada bagian-bagian yang menyempit ini ya, bagian-bagian yang menyempit ini namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini fungsinya mempercepat pengaliran rangsang. Nah, kalau kita misalkan itu seperti kalau kita menyiram bunga dengan menggunakan selang, kalau ingin jalannya air itu laju, maka kita sempitkan selangnya, seperti itu ya. Baru yang terakhir adalah sinapsis. Sinapsis ini adalah ujung dari akson yang menghubungkan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Jadi nanti ini sinapsis ini nanti ketemu dengan dendrit dari neuron yang lainnya. Nah, kita perhatikan ini adalah foto dari sel-sel saraf kita ya. Nah, ini keterangannya. Nah, bagaimana penghantaran rangsang pada neuron? Kita perhatikan penghantaran rangsang pada neuron
pada saat neuron istirahat itu disebut polarisasi ya, dalam keadaan polarisasi. Di sini ada peran dari ion natrium plus dan kalium plus. Jadi kalau misalkan ada rangsang yang diterima oleh dendrit diteruskan pada akson gitu, maka pintu natrium terbuka. Saya ulangi ya, pada saat istirahat pintu natrium atau Na+ itu tertutup. Ini tertutup semua. Yang di luar membran itu pada posisi plus, sedangkan di dalam membran adalah negatif. Kalau ada rangsang, maka pintu plusnya terbuka. Di sini pintu plusnya terbuka ya, sehingga ion plusnya masuk ke dalam membran. Karena dia masuk, maka ion negatifnya keluar. Nah, kalau ini sudah selesai, maka rangsang ini akan berjalan ke sebelah sini. Kalau berjalan ke sebelah sini, maka pintu Na-nya terbuka. Akibatnya yang di sini masuk plusnya, negatifnya keluar. Nah, begitu. Yang di sini sudah pada posisi kembali seperti semula, maka positifnya yang keluar ya, positifnya keluar, negatifnya di dalam. Yang di sini. Nah, atau seperti ini jadinya. Jadi ini positifnya di dalam, negatifnya di luar. Ini pada posisi sudah polarisasi ya. Kalau yang seperti ini, yang positifnya di dalam, ini namanya dalam keadaan depolarisasi. Nah, terus ini merambat begitu terus sampai di sinapsis. Nah, bagaimana penghantaran rangsang pada sinapsis ya? Sinapsis atau ujung akson, cara penghantaran rangsangnya. Jadi rangsang yang sudah dialirkan akan diikat oleh neurotransmitter. Apa itu neurotransmitter? Itu adalah zat kimia yang menghantarkan impuls. Biasanya asetilkolin namanya ya, nama zat kimianya, serotonin dan dopamin. Nah, neurotransmitter yang sudah menangkap rangsang itu akan masuk dalam bulatan-bulatan atau vesikel ya. Vesikel terus ini bergerak terus sampai di ujung sinapsis. Ini namanya bonggol sinapsis atau prasinapsis. Maka ini vesikelnya ini menyatu ya dengan membran di sebelah sini. Nah, akibatnya neurotransmitternya akan keluar. Setelah keluar, dia akan ditangkap oleh reseptor yang ada pada neuron selanjutnya ya. Ini namanya postsinapsis begitu. Setelah masuk sini, maka terjadi pengaliran rangsang dengan cara polarisasi depolarisasi. Nah, kita lihat macam sel saraf ya. Macam sel saraf itu apa aja? Yang pertama adalah sel saraf sensorik, yaitu sel saraf yang menerima rangsang dari reseptor. Apa sih reseptor? Penerima rangsang. Berupa alat-alat indera kita, bisa mata, kulit, telinga, hidung, dan sebagainya. Baru rangsang ini akan disalurkan ke otak oleh sel saraf sensorik. Selanjutnya adalah sel saraf motorik. Dari otak akan difikirkan dan ditentukan tanggapan apa yang diambil. Maka diserahkan pada sel saraf motorik. Nah, oleh sel saraf motorik dilanjutkan tanggapan dari otak menuju ke efektor. Apa itu efektor? Efektor adalah organ untuk menanggapi rangsang. Misalkan otot rangka. Ya, Ibu ambil ilustrasi misalkan di sini kita mencium bau bunga seperti yang tadi ya, mencium bau bunga. Maka ditangkap oleh reseptor berupa hidung ya, saraf hidung. Baru dialirkan ke otak, di otak difikir dan ditanggapi bahwa kita harus memetik bunga, misalnya begitu. Jadi tanggapan itu dialirkan oleh neuron motorik, ditujukan pada tangan. Nanti tangannya ini
akan memetik bunga tersebut. Seperti itu ya. Baru yang terakhir ada sel saraf asosiasi. Sel saraf asosiasi adalah sel saraf yang menghubungkan neuron satu dan neuron yang lainnya yang ada pada otak atau tulang belakang. Nah, ini keterangannya. Nah, setelah sel saraf, kita lihat sistem sarafnya ya. Sistem saraf manusia itu ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan otak sendiri ada otak besar atau cerebrum, ada otak kecil cerebellum, ada otak depan juga, otak tengah, baru itu sumsum lanjutan atau medula oblongata. Saraf tepi itu ada dua macam ya, ada saraf somatis atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Saraf somatik ada 12 pasang saraf di otak, 12 pasang saraf yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf yang keluar dari tulang belakang atau spinal. Saraf otonom terdiri dari dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Kita lihat dulu bagian otak. Otak manusia itu ada dua belahan ya, ada belahan otak kiri dan ada belahan otak kanan. Apa aja yang disarapi ya? Kalau otak kiri ini biasanya berhubungan dengan sesuatu hal yang kita sadari ya, berupa matematika, bernalar, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematik, analisis, dan biasanya bersifat kaku ya. Sedangkan kalau otak kanan itu ada hubungannya dengan sesuatu hal yang berbau kreativitas, konseptual, berimajinasi, berinovasi, intuisi, gagasan, gambar, musik, seni, bermimpi, dan biasanya sangat fleksibel. Kalau tanya mana Bu yang baik, apakah kita kuat otak kiri apa otak kanan? Baik dua-duanya ya, baik dua-duanya. Nah, biasanya orang itu kuat di otak kiri. Kalau orang yang dominan otak kiri, maka dia menulisnya pakai tangan kanan, begitu ya. Kalau orang yang kuat otak kanannya, maka dia menulisnya pakai tangan kiri, begitu ya. Seperti itu, tapi dua-duanya baik. Nah, kita lihat struktur otak kita ya. Otak kita yang tadi sudah kita bahas terdiri dari otak besar, itu gambarnya yang ini ya. Ini otak besar. Nah, baru atau cerebrum nama lainnya. Ini otak kecil atau cerebellum. Baru ada otak depan. Ini ya. Ada dua bagian, ada talamus dan hipotalamus. Kalau otak tengah ini namanya corpus callosum. Baru ini ada kelenjar pituari atau kelenjar hipofisis ya. Di bawahnya hipotalamus. Baru ada namanya pons farelli dan ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang otak besar atau cerebrum. Otak besar terdiri dari 4 lobus ya. Lobusnya itu yang pertama lobus frontalis. Yang ini ya, lobus frontalis yang depan. Ini adalah untuk pusat gerakan dan berpikir atau intelektual. Nah, baru lobus occipitalis ada di belakang. Ini pusat penglihatan. Baru lobus parietalis yang atas, dia pusat pengaturan kulit dan otot. Dan yang terakhir yang dekat telinga, ini adalah pusat pendengaran, penciuman, dan pengecap atau indera. Selanjutnya kita lihat yang talamus ya. Otak depan terdiri dari talamus, fungsinya pusat pengaturan gerakan dan perasaan.
Hipotalamus, pusat pengaturan suhu tubuh, rasa lapar dan haus. Otak kecil atau cerebellum adalah pusat keseimbangan gerak dan posisi tubuh. Pons menghantarkan impuls dari otak kanan ke otak kiri atau otak besar ke otak kecil. Sumsum lanjutan atau medula oblongata mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin, sendawa, batuk, muntah, dan gerak alat pernafasan. Nah, kita lihat sumsum tulang belakang atau medula spinalisnya, gambarnya ya, sumsum tulang belakang kita. Nah, fungsinya yaitu menghantarkan rangsang atau impuls dari otak ke alat tubuh lain atau dari alat tubuh lain ke otak. Baru mengendalikan gerak refleks. Nah, ini sekarang saraf tepi. Saraf tepi adalah sistem saraf di luar otak dan di luar sumsum tulang belakang. Saraf tepi itu ada 12 pasang saraf yang keluar dari otak. Itu berdasarkan tempatnya ya. Ada 12 pasang saraf tepi yang keluar dari otak atau saraf kranial, dan ada 31 pasang yang keluar dari dari sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Nah, saraf tepi ini berdasarkan fungsinya ada saraf somatik. Saraf somatik itu dia mengendalikan organ-organ yang bisa kita atur ya, yang secara sadar bisa kita atur, misalkan otot-otot lurik pada tubuh kita. Nah, sedangkan saraf otonom yaitu mengendalikan organ-organ yang tidak bisa kita atur atau organ-organ tidak sadar. Ada 2 macam tuh ya berdasarkan fungsinya, yaitu saraf parasimpatik dan simpatik. Ini bekerjanya berlawanan ya. Kalau misalkan saraf simpatik di sini memperbesar pupil, maka parasimpatiknya memperkecil pupil ya. Misalkan pada jantung, saraf simpatiknya meningkatkan kerja jantung, maka saraf parasimpatiknya melambatkan denyut jantung. Nah, kalau pada lambung, memacu kerja lambung itu parasimpatik, maka simpatiknya menghambat kerja jantung dan pankreas. Jadi saling berlawanan kerjanya. Ini keterangannya ya tentang sistem saraf tepi. Bagaimana terjadinya gerak refleks? Gerak refleks adalah gerak yang spontan kalau kita terkena rangsang ya. Jalannya begini. Misalkan jari kita terkena api, maka ini namanya kita kena rangsang berupa panas ya. Diterima oleh reseptor. Reseptor pada gambar ini adalah ujung kulit pada ujung telunjuk ya, baru dibawa oleh neuron sensorik ke tulang belakang. Nah, tidak melalui otak, sudah dikirim tanggapan ya. Jadi kita nggak sadar tuh tanggapannya, baru masuk ke ini neuron sensorik, neuron motorik yang menyuruh otot pada lengan untuk bergerak sehingga tangan kita terangkat. Ini waktunya sepersekian detik ya. Ini namanya gerak refleks. Termasuk orang latah itu masuk gerak refleks. Jadi dia tidak terkontrol apa yang diomongkan ya. Gangguan pada sistem saraf.
Yang pertama adalah meningitis. Meningitis itu adalah peradangan pada selaput pelindung otak. Biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit yang lainnya. Gejalanya seperti flu. Nah, ini gambar penyanyi Glenn Fredly yang meninggalnya karena meningitis. Yang kedua adalah hidrosepalus. Hidrosepalus adalah penumpukan cairan di rongga otak. Nah, ini merupakan kelainan bawaan disebabkan infeksi toksoplasmosis atau kutu pada kucing itu pada saat bayi ini dalam kandungan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah Parkinson. Parkinson itu penderita kesulitan mengatur gerakan. Jadi gerakannya gerakannya tidak terkontrol. Tubuhnya bergerak-gerak sendiri, tangannya, bicaranya juga sulit, jalannya juga sulit ya. Terus yang keempat adalah epilepsi, yaitu gangguan sistem saraf pusat akibat listrik otak tidak normal sehingga orangnya kejang-kejang. Gangguan selanjutnya yaitu Alzheimer. Alzheimer atau biasa kita sebut itu pikun ya, yaitu penurunan daya ingat. Nah, ini penurunan daya ingat biasa menyerang pada orang-orang yang sudah tua atau umurnya di atas 65 tahun. Penyebabnya ini belum diketahui. Gangguan selanjutnya adalah gegar otak, yaitu terjadinya karena adanya benturan yang keras pada kepala ya. Bisa karena kecelakaan, jatuh, atau karena olahraga. Selanjutnya adalah stroke. Stroke adalah pasokan darah ke otak itu terganggu. Bisa karena penyumbatan pembuluh darah, bisa juga karena pembuluh darahnya pecah ya, gitu. Dan yang terakhir adalah vertigo. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderita mengalami pusing sampai merasa dirinya atau lingkungannya berputar. Anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada sistem endokrin minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.